وسلم تسليما كثيرا بعد. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk kita bisa diberi kesempatan untuk mengkaji, mengilmui dan menelaah dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala khususnya terkait dengan permasalahan agama kita. Mudah-mudahan ini semuanya akan bisa untuk mengoreksi dengan bakti kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bisa sesuai dengan apa yang dimaui dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan di masail jahiliyah ini sampai pada masalah yang ke-47 dari perkara jahiliyah di mana mereka mengkufuri dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah masalah yang ke-48 dari masalah-masalah jahiliyah yang mesti kita harus menghindarinya, yakni kufurnya mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada perkara sebelumnya adalah mereka kufur kepada nikmat Allah, ini juga namanya kufur. Dan lebih parah lagi adalah kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kufur dengan nikmat Allah ini pun juga menunjukkan tidak percaya dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dan itu juga diancam sebagaimana Allah nyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur la azidannakum, pasti aku akan tambah untuk kalian kenikmatan itu. Wa la in kafartum, namun jika kalian itu kufur, inna azabi lasyadid, sungguhnya siksaan itu sangat berat. Ini Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam masalah ini Rasulullah SAW mengingatkan kaitannya dengan masalah dunia, masalah kenikmatan dalam hadis yang juga dibawakan Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram di Kitabul Jami' di yang terakhir, bab yang terakhir dari Bulughul Maram, di mana Rasulullah SAW mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmatallah. Kata Rasulullah, lihatlah kepada yang di bawah kalian dan jangan melihat kepada yang di atas kalian. Sesungguhnya itu akan lebih bisa menjaga atau bisa mengakui akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam masalah dunia. Maka dalam masalah dunia kita melihat yang di bawah kita. Dengan seperti itu kita walhamdulillah ketika kita mungkin ada perkara atau ada masalah atau ada sesuatu yang tidak kesampaian dari keinginan kita, maka kita melihat yang di bawah kita. Oh, ternyata masih ada yang lebih sengsara dari saya. Oh, ternyata masih ada yang lebih sakit dari saya. Oh, ternyata masih ada yang lebih mengenaskan kehidupannya daripada saya. Ternyata saya masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan, maka ini dengan seperti itu melihat kepada yang di bawah kita, kita akan lebih bisa melihat dan akan bisa mengakui akan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka Rasulullah mengatakan jangan melihat yang di atas. Kalau kemudian melihat yang di atas kita dalam masalah dunia, maka ini seakan adalah yang ada pada kita itu tidak ada artinya. Ini dalam masalah dunia. Adapun dalam masalah agama kita melihat kepada yang di atas kita. Kepada yang di atas kita, jangan melihat kepada yang di bawah kita. Dan ini akan lebih akan lebih menjadikan kita itu tawadhu. Lebih santun. Manakala dalam agama kita melihat yang di atas kita. Misalkan kita melihat yang di atas kita, ternyata apa yang kita jalani belum seberapa. Apa yang kita lakukan dari ketaatan belum ada bandingannya dengan yang orang-orang yang mereka lebih sungguh-sungguh dari kita. Dan dalam hal ini ternyata adalah para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Para kalau apalagi kalau kita melihat kepada salafus salih, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama sesudahnya, bagaimana biografi dan sejarah mereka dalam beribadah, dalam kekhusyuannya, ini tidak ada bandingannya. Dan kita masih sangat jauh sekali. Satu contoh misalkan dalam masalah sholat saja. Dalam masalah khusyuk dalam masalah sholat. Ini riwayat dari Urwah bin Zubair rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in dan masuk kibar tabi'in.
Ini dimana ketika sholat ya, dipotong kakinya itu tidak terasa. Tidak pakai obat bius, tidak pakai anestesia. Ya. Ini ketika kakinya harus dipotong, diamputasi, hanya dengan sholat. Dipotong kakinya itu tidak terasa. Kemudian juga riwayatnya Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, juga seorang tabi'in yang masuk Islam di masa Abu Bakar Siddiq. Dulunya seorang musyrik, seorang majusi ya, yang kemudian menjadi tawanan perang di Persia, kemudian masuk Islam dan kemudian menjadi ulama, menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi ulama besar. Ini pun juga sama, kasusnya juga sama. Ketika kakinya harus dipotong, bagaimana diagnosa para tabib saat itu, ini harus potong karena terkena dengan yang namanya al-akilah. Ini penyakit yang akan bisa merayap terus. Karena mungkin lepra atau kusta dan misalnya itu ya, yang akan bisa terus kalau nggak dipotong akan merambah ke seluruh tubuh. Maka harus dipotong. Mungkin juga sama kasusnya. Ini pun hanya dengan mendengar bacaan Al-Quran. Minta didatangkan seorang qari yang bagus, bacaan Al-Quran, menikmati bacaan Al-Quran, potong kakinya, tidak terasa. Ini mereka para ulama, ya, orang-orang besar. Bandingkan dengan kita, jangankan itu, kena semut, kena nyamuk sudah, ini sudah sholatnya sudah hilang kekhusyuannya ini. Maka ini bandingannya, satu gambaran yang ringan ya dari bagaimana kehidupan kita dengan mereka para salaful ummah. Atau yang ada pada kita sekarang ini, melihat orang-orang yang orangnya biasa saja tapi bisa istiqomah. Bisa istiqomah, kita melihat ada seorang yang sudah tua tapi masya Allah setiap azan terdengar mesti sudah di masjid, bersegera. Ada orang-orang seperti itu. Yani yang hatinya senantiasa menggantung di masjid. Hatinya senantiasa menggantung di masjid. Ini juga satunya juga menjadi koreksi bagi kita yang kadang-kadang kita ngerti seperti itu tapi kok berat sekali. Ya. Maka ini dalam masalah agama kita melihat kepada yang di atas kita supaya kita jangan merasa sudah banyak beramal, merasa sudah banyak berbuat baik. Ternyata masih ada yang lebih baik dari kita. Artinya bandingannya adalah kita belum apa-apa. Dengan seperti itu menjadikan kita itu lebih semangat, ya, lebih semangat untuk kita beribadah, beramal, dan lebih sungguh-sungguh, juga lebih tawadhu. Bahwasanya lebih tawadhu kalau apa yang kita lakukan dari ketaatan itu belum ada apa-apanya, lebih santun. Ini tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana masih kita melihat dalam masalah dunia dan juga dalam masalah agama. Kemudian pada masalah, dan ini kalau kemudian sebaliknya, maka itu merupakan perkara-perkara jahiliyah, ya. Perkara atau perbuatan-perbuatan jahiliyah yang kita harus menghindar daripadanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah yang ke-48 tadi kita masuk adalah kufurnya mereka dengan ayat Allah Subhanahu wa taala secara global. Ini mereka. Maka ini maksud dari masalah jahiliyah, ini mereka baik itu dari kalangan ahlul kitab atau dari kalangan wasaniyin, para penyembah berhala yang mereka mengkufuri kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-kufru bi ayatillahi allati anzalaha ala rusulihi fit Taurat wal Injil waz Zabur wal Quran. Mereka mengkufuri kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada para rasulnya dalam Taurat, Injil, Zabur, demikian pula Al-Quranul Karim. Wa ghairiha minal kutubil munazzalah, dan yang lainnya dari kitab-kitab yang telah diturunkan berupa lembaran, suhuf, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, qala wa qad tawa'adallahu man fa'ala dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang mendustakan dan mengkufuri kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan di surat Al-A'raf ayat yang 40, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil qiyam. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mendustakan kepada ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri darinya, la tufattahu lahum abwabus samaa, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu langit. Ini tidak akan terima. La tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dan mereka tidak akan masuk dalam surga sampai seekor unta masuk ke lubang jarum.
Artinya mustahil, ya. Sesuatu yang mustahil mereka akan masuk ke dalam surga. Ini orang-orang yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri. Bagiannya adalah neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan juga di surat Al-Ankabut Allah mengatakan walladzina kafaru biayatillah wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati. Orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengkufuri untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ini, mereka itu orang-orang yang akan putus asa dari rahmatku. Orang-orang yang akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu yang tidak akan bisa diperolehnya lagi. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak sekali. Dari keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang mengkufuri kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyombongkan diri. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir yang tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan dibukakan untuk mereka pintu langit. Dan ayat ini adalah khitabnya kepada orang kafir, bukan kepada orang yang bermaksiat dari ahli tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kemudian dimasukkan ke dalam neraka dahulu. Ya. Karena ayat ini juga dipahami oleh orang MTA, maaf ini ya, memahami ayat ini bahasanya kalau orang sudah masuk neraka maka tidak akan bisa keluar dari badannya selama-lamanya. Mustahil katanya sampai seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, tidak akan bisa keluar. Maka ini tidak benar. Karena ayat ini jelas kepada orang yang sombong, ya, orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah dan orang yang sombong dari badannya. Kalau orang beriman, apakah kufur dengan ayat Allah? Apakah kemudian mereka menyombongkan diri dengan ayat Allah? Ahlu tauhid tidak demikian. Asalnya tidak menyombongkan dan juga asalnya mereka tidak kufur dengan ayat Allah. Hanya kemudian terjatuh dalam kemaksiatan. Karena namanya dosa itu bertingkat-tingkat. Dosa itu bertingkat-tingkat. Yang pertama kekufuran, ini dengan diantaranya juga kesyirikan. Ini yang menempati peringkat pertama. Syirik, dan ini syirik yang besar. Kemudian di bawahnya adalah syirik kecil yang akan menggugurkan nilai amal perbuatan kita. Tapi tidak menghilangkan aslul iman. Tidak menghilangkan pokok daripada keimanan. Karena syirik yang kecil itu hanya menggugurkan dosa. Menggugurkan amal kebaikan. Yang harusnya mendapatkan pahala malah kemudian ini tidak ada nilainya. Riya misalkan, maka itu gugur amalnya. Kemudian yang peringkat yang ketiganya adalah bid'ah. Ini dosa yang ketiganya adalah bid'ah. Dan ini dosa yang seseorang itu sulit untuk bertaubat daripadanya. Karena meyakini apa yang dilakukannya adalah satu kebenaran. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepadanya. Kemudian yang keempatnya, peringkat keempatnya adalah dosa maksiat. Dosa maksiat. Maka orang maksiat ini mengakui, meyakini dan tahu kalau itu adalah satu perbuatan yang dosa. Namun karena hawa nafsu, ya, tergelincir, tapi masih meyakini kalau itu adalah satu. Tanyakan kepada orang yang suka zina, suka mabuk, mesti meyakini kalau itu suatu hal yang kurang baik, yang tidak baik itu. Maka tidak demikian, dan ini orang yang berbuat maksiat dari ahli tauhid, maka nanti dia yaumul qiyamah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Sebagaimana juga jika Allah menghendaki, Allah akan berikan hak syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, di mana Rasulullah SAW diberikan hak syafaat ada 5 ya, di yaumul qiyamah nanti. Yang pertama adalah syafaatul udmah, syafaat yang agung yang besar. Yang ini diberikan kepada seluruh manusia, ya, untuk kemudian dimulai persidangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia di mahsyar, di arasatul qiyamah, mereka sudah keletihan, kecapean menunggu, ya, masa persidangan Allah Subhanahu wa taala. Masa reses ya. Kalau di dunia ya, masa reses saja itu menunggu persidangan aja sudah rasanya lama sekali ya. Itu di dunia. Nanti di yaumul qiyamah akan lebih berat lagi.
Bagaimana hadis tadi Rasulullah SAW menyebutkan demikian, saya manusia datang kepada Nabi Adam untuk minta kepada Allah agar dimulai. Nyata tidak mampu. Mendatang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, semuanya tidak bisa. Sampai kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengatakan irfa ra'sak washfa' tushaffa'. Nah, kemudian disitulah kemudian dimulai. Ini syafaatul uzma, syafaat yang pertama. Kemudian syafaat yang kedua yang diberikan kepada Rasulullah SAW adalah syafaat yang diberikan kepada ahlul jannah untuk masuk ke dalam surga. Mereka ahlul jannah ini, yang mereka penduduknya belum bisa masuk ke dalam surga sampai kemudian mendapatkan syafaat dari Rasulullah untuk kemudian dibukakan pintu surga. Kemudian yang ketiga adalah syafaatnya Rasulullah SAW kepada orang-orang yang bermaksiat, yang dengan maksiatnya itu mengharuskan untuk masuk ke dalam neraka. Namun dengan syafaatnya Rasulullah SAW kemudian tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian yang keempatnya adalah syafaatnya Rasulullah SAW kepada al-usad min ahli tauhid, kepada ahli maksiat, ya, dari ahli tauhid, kepada orang-orang bermaksiat dari ahli tauhid yang mereka masuk ke dalam neraka untuk kemudian diangkat dari neraka dengan syafaat Rasulullah SAW. Bagaimana hadis tadi dalam masalah ini dalam mutawatir, ya. Tidak hanya sahih saja, tapi hadisnya mutawatir, ya. Bahwa orang yang tidak masuk ke dalam neraka dari ahli tauhid akan diangkat. Artinya tidak hanya satu saja, puluhan, ya. Dan diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Kalau hadis namanya mutawatir, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang. Banyak sahabat, banyak tabi'in, banyak atba'ut tabi'in dan seterusnya. Ya. Artinya tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Maka menolak seperti ini, menolak hadis yang sesuatu yang ma'lum min adil darurah, sesuatu yang bahaya. Ya. Masalah yang gampang. Maka ini dengan syafaat Rasulullah mereka akan diangkat dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan yang kelimanya adalah syafaatnya Rasulullah SAW kepada Abu Thalib untuk diringankan siksaannya. Dan itu hanya kepada Abu Thalib saja, dan tidak kepada penduduk neraka yang lain. Karena Abu Thalib adalah mati dalam mengikuti millahnya Abdul Muttalib, mengikuti agama kakeknya, agama kesyirikan. Karena pembelaannya kepada Rasulullah SAW ini diringankan siksaannya. Ringan-ringannya siksaan neraka ini diberikan terompah, ya. Sendalnya dari neraka, ubun-ubunnya mendidih. Dikatakan ini yang paling ringan, ya, siksaan di neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Enggak terbayangkan, ya, bagaimana seperti itu. Maka ini syafaatnya Rasulullah SAW, dan itu semuanya diberikan kepada empat. Yang pertama itu adalah diberikan kepada orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak mengotori tauhidnya itu dengan kesyirikan. Maka sering kita dengar orang minta syafaat dengan sholawat mendapatkan syafaat. Itu tidak gampang. Syarat pokoknya adalah kita bertauhid. Itu syarat pokok. Bagaimana di banyak ayat, di banyak hadis menyebutkan demikian. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi ayat tadi, ayat yang di surat Al-A'raf ini adalah kepada orang-orang kafir. Ya, di mana orang MTA tadi saya katakan, karena saya dengar sendiri, ya, di radio mengatakan seperti itu, ya. Ini ngawur sekali sudah. Ya, pokoknya orang sudah masuk neraka tidak akan bisa keluar ibadahnya. Dan ini akidahnya orang Mu'tazilah, ya. Akidahnya orang Mu'tazilah yang mengatakan kalau di dunia dikatakan bimanzilah baina manzilatain. Orang bermaksiat dari ahli tauhid ini di dunia itu tidak kufur, tidak juga muslim, ya. Tidak kafir, tidak juga Islam. Ini tengah-tengah orang bingung. Dan di akhirat nanti kekal di neraka. Dan adapun orang Khawarij meyakini pelaku dosa besar di dunia itu kufur dan di akhirat kekal di neraka. Ada kesepakatan. Maka ini
Akidahnya orang-orang Mu'tazilah ini yang mereka lebih mendahulukan akal daripada nakal, ya. Mendahulukan akal daripada nas, ya. Maka padahal dari sudah saya singgung bahasanya hadis-hadisnya dalam masa itu adalah mutawatir, ya. Hadisnya mutawatir. Diriwayatkan dari banyak orang, ya. Ini ya satu hal yang mestinya kita masalah ghaibiyat, masalah hal-hal yang gaib, dan kembalinya kepada nas, bukan kepada akal-akalan, ya. Pokoknya mustahil, ya. Tidak bisa seperti itu. Ini dipahami dengan kalau memang benar-benar memahami tafsir yang benar, itu tentunya adalah kembali kepada tafsir yang yang maksur, ya. Tafsir yang maksur kembali kepada tafsirnya Rasulullah, tafsirnya para sahabat, para tabi'in dan para ulama berikutnya, bukan pada tafsir berra'i dengan akal-akalan. Karena bahayanya menafsiri Al-Qur'an dengan akalnya, Rasulullah mengatakan man fassara Al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, siapa yang menafsiri Al-Qur'an dengan akalnya, maka dipersilakan untuk mengambil tempat duduknya di neraka. Meskipun mungkin orangnya merasa pembelaan kepada agama, ya. Maka itu ancaman-ancaman dari Rasulullah SAW. Manakala kita kemudian berkata atas nama agama dengan tanpa ilmu, berkata atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa ilmu, ini bahayanya. Dan dikatakan wa ghairi dzalika minal ayat, dan yang lainnya dari ayat-ayat yang menyebutkan bahasanya orang-orang kafir itu orang-orang yang kufuri kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan menolak, dan mereka menghadapkan atau membandingkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dengan akal-akal mereka yang rusak. Wa yushbihuhum al-batilah wa yushabbihuhum bil al-batilah, dan mereka banding-bandingkan itu dengan sesuatu yang batil. Wahada yanjarru ila kulli man kazzaba bi ayatin min ayatillah. Dan ini berlaku bagi setiap orang yang mendustakan dengan satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berlaku bagi semua orang yang mendustakan kepada satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau mendustakan kepada satu hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ini ya, ini bahayanya. Ya, apalagi kalau itu adalah hadis mutawatir. Mutawatir itu sudah ulama yatalaqaha bil qabul, ya. Mereka menerimanya. Nah, kok kemudian ditolak? Karena apa? Karena tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Alasan seperti itu. Ini bukan Al-Qur'annya atau sunnahnya atau hadisnya yang tidak benar, ini, tapi akal manusia ini yang koplo, ya. Akal manusia ini yang rusak, ini, yang sesat seperti itu. Maka tidak mungkin antara hadis yang sahih itu bertentangan dengan nas dari Al-Qur'an. Itu tidak mungkin, ya. Mustahil. Maka ini mesti otak manusia itu yang rusak. Qala fa innahu min ayatillah, maka sesungguhnya hadis Rasulullah juga dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah juga termasuk ayat. Karena apa? Juga sama-sama wahyu. Hadis Rasulullah adalah wahyu, sebagaimana Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Rasulullah itu tidak berbicara dengan hawa nafsu, namun wahyu yang kepada beliau alaihi salatu wassalam. Jadi hadis itu pun juga termasuk ayat dari sisi tasyri', dari sisi ketentuan syariat. Adapun dari sisi bacaannya jelas berbeda. Kalau Al-Qur'an membaca satu huruf satu kebaikan, dan kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, tapi hadis tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Ini. Kemudian ini perbedaannya antara kemudian Al-Quran munazzalun min indi rabbih, min indillah, yakni turun dengan lafaz dan hurufnya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis tidak demikian. Maknanya saja, ya. Namun lafaz-lafaznya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran adalah merupakan mukjizat. Jadi Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menantang, memberikan tantangan kepada semua manusia dari semenjak turunnya wahyu sampai nanti di yaumul qiyamah, sampai nanti tiba hari kiamat. Al-Quran senantiasa menantang kepada siapapun yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Maka tidak ada yang mampu untuk bisa mendatangkannya. Maka ini perbedaannya dari sisi itu saja. Ada pun dari sisi tasyri', ketentuan syariat adalah sunnah itu sama dengan Al-Quran. Bahkan sunnah itu memiliki kedudukan lebih dari Al-Quran.
Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran kecuali dengan sunnah. Tidak bisa beribadah kecuali dengan sunnah. Tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa bayar zakat, tidak bisa haji kecuali dengan sunnah. Sunnah itu merupakan mufassirah mubayyinah, sebagai penjelas dari hal-hal yang global dalam Al-Quran. Ini kedudukan sunnah dari Al-Quran. Ini yang pertama. Sebagai yang menjelaskan hal yang global dari yang ada dalam Al-Quran. Merinci yang global dalam Al-Quran. Ini kedudukan sunnah yang pertama dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, menambah dari yang sudah disebutkan oleh Al-Quran. Menambah dari yang sudah disebutkan oleh Al-Quran. Ini Al-Quran sudah menyebutkannya, kemudian sunnah menambahkannya. Di banyak hal. Salah satu contoh adalah masalah warisan. Di mana dalam satu-satunya masalah yang Al-Quran itu menyebutkannya lebih rinci adalah masalah warisan saja. Di 3 ayat di surat An-Nisa. Ayat 12, 13, kemudian ayat terakhir. Ayat paling akhir di surat An-Nisa. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain, dan seterusnya. Nah, ini 3 ayat saja. Tapi rinci sekali. Bagaimana syarat bagian-bagian yang ditentukan. Namun demikian, ternyata juga masih ada yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Seperti warisnya seorang nenek. Ini tidak ada dalam Al-Quran. Maka sunnah yang menambahkannya. Demikian pula tentang mawani. Mawani wal-irth. Hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Ini juga Al-Quran tidak menyebutkannya. Karena namanya warisan itu ada syarat. Ya. Ada mawani. Ada hal-hal yang menghalanginya. Dan ada sebab. Sebab itu berbeda dengan syarat. Ya. Kemudian juga ada hak-hak yang berkaitan dengan tinggalan si mayit. Dan ini yang menjelaskannya adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW. Berarti sebelum ngurus warisan, itu ada 4 perkara yang harus diselesaikan dulu. Tidak langsung warisan orang mati kemudian diurus warisannya nanti dulu. Ya. Ini harus dipikirkan. Ini banyak orang tidak paham. Ya. Banyak orang tidak paham. Pokoknya sudah mengancam, wah ini warisannya banyak. Pokoknya. Nah, ya. Padahal itu harus ditunaikan 4 hal sebelumnya. Yang pertama adalah jadi kaitan dengan hak-hak yang berkaitan dengan tinggalan si mayit. Pertama, ngurusi jenazah. Ya. Ini orang mati, jangan kemudian bayangkan sementara jenazahnya nggak begitu dipedulikan. Mu'natut tajhiz. Ini paling pokok. Bagaimana pembiayaan untuk ngurusi jenazah. Ya kalau di kampung gampang ya, gali kuburan bareng-bareng, ini kan nggak repotan. Tapi kalau di kota, ya, yang harus ngapling dulu, ya, harus urusannya banyak. Nah, maka lihat, dan ini semuanya lebih utamanya diambil dari harta si mayit. Harta si mayit ini. Kalau tidak ada ahli warisnya. Kalau ahlinya tidak ada, orang kaya dari kaum muslimin, ya. Orang yang punya kecukupan dari kaum muslimin. Ya. Ini. Kalau tidak ada, maka kalau dalam Al-Quran mulainya kepada Baitul Mal, ya, kepada penguasa ya, yang mendanai itu semuanya. Ini yang pertama, mu'natut tajhiz, bagaimana ngurusi si jenazah dulu. Untuk dimandikan, disolatkan, kemudian dikafani dan seterusnya sampai selesai. Kemudian yang kedua adalah hak-hak yang terkait dengan barang-barang tinggalan si mayit. Ini harus diurus dulu. Mungkin pinjam pacul belum dikembalikan. Ya. Ya. Meskipun sebuah pacul aja nih, kalau nggak dikembalikan hari ini, hak manusia masalahnya. Mungkin ada titipan, wadiah, ya. Mungkin ada sewaan, mungkin ada urusan-urusan masih terkait dengan harta tinggalan, barangnya. Barang-barang tinggalan. Ini harus dikembalikan kepada ahli warisnya, harus perhatian itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan hutang. Hutang ini juga perhatikan. Urus dulu hutang kalau si mayit ini mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Ya tanggungan, maka ahli waris itu harus mengurusi dulu. Kalau tidak, ini hutang masalah yang bahaya. Bukan berarti hutang itu tidak dibolehkan, namun kalau sampai terbawa mati,
Ini bahaya. Meskipun orangnya meninggal dalam jihad fisabilillah, ya. Meskipun ini akan menghalangi, akan menjadi sandungan nanti di hari kiamat. Sampai Rasulullah SAW pun juga ketika seorang sahabat meninggal katanya, barangkali saudara kalian ini la'allahu indahu dain, la'alla alaihi dain, barangkali saudara kalian ini punya utang. Kata para sahabat, benar ya Rasulullah, dinaran, 2 dinar saja. Apa kata Rasulullah? Sallu ala sahibikum salati. Rasulullah tidak mau nyolatkan karena punya utang. Maka kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah langsung mengatakan, huma alayya ya Rasulullah. 2 dinar ini saya nanggung ya Rasulullah. Kemudian Rasul menangkan, kamu bayar dari duitmu sampai ditegaskan dengan benar. Ya Rasulullah, sampai karena ternyuh hatinya. Hanya 2 dinar kemudian Rasul nggak mau nyolatkan. Hanya karena hutang Rasulullah tidak mau nyolatkan. Ini sahabat ternyuh hatinya. Maka kemudian saya tanggung Rasulullah. Maka baru kemudian Rasulullah mau menyolatkan. Dan itu pun senantiasa ditanggung lagi. Setiap kali Rasulullah bertemu dengan Abu Qatadah, bagaimana mengerjakan 2 dinar itu? Setiap ketemu sampai kemudian sudah ya Rasulullah, sudah saya tunaikan, sudah saya bayarkan. Baru kemudian setelah dibayarkan, Rasul mengatakan, al-an faqad baridat janazatuhu. Sekarang baru mendingin jenazahnya. Sekarang jenazahnya baru dingin. Sebab hutang. Ngerinya. Maka ini ahli waris ini yang mesti harus perhatian. Ya. Masalah hutang-hutangan ini. Jadi jangan hutang ngemplang itu. Na'udzubillah ya. Ini ancaman. Ya. Menjadi hutang ngemplang ini seperti itu ya kondisinya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yang harus dipenuhi adalah wasiat. Jika memang ada wasiat. Dan wasiat ini pun juga bisa wasiat harta ya, atau wasiat yang lainnya. Kalau wasiat yang baik ya, maka ditunaikan. Wasiat misalkan ini sama si punya ini tolong sampaikan atau tolong mintakan maaf atau nanti misalkan seperti itu ketika mau meninggal memberikan wasiat kaitan dengan masalah hal yang baik. Itu tunaikan. Yang kedua wasiat harta. Kalau wasiat harta itu tidak boleh kepada ahli waris, ya. Dan ini sunnah yang menjelaskannya, bukan Al-Quran. Rasulullah mengatakan la wasiyyata liwarithin. Inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyyata liwarithin. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap orang yang punya hak dengan haknya. La wasiyata liwarithin fala wasiyata liwarithin, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Artinya kalau seorang mau meninggal mengatakan nanti tanah di yang sebelah sana untuk si ragil atau rumah yang ditempati ini untuk si bungsu misalkan. Karena kasihan gini, maka itu tidak boleh. Ya. Kecuali kalau semua ahli warisnya itu sepakat dan setuju, ya nggak apa-apa, merelakan. Ya. Merelakan nggak masalah. Tapi kalau tidak maka saudara tetap menjadi hak waris. Ya. Dan ahli waris itu tidak kepada wasiat ini tidak boleh kepada ahli waris. Mungkin memberikan wasiat kalau nanti saya meninggal, tolong yang di simpenan ada mungkin 5 juta ambil untuk si fulan. 5 juta ambil untuk si fulan. Ya. Maka 5 juta ini kalau memang tidak kurang atau tidak lebih dari 1/3 boleh diberikan. Ya. Dari harta tinggalan si mayit. Sekarang hartanya banyak ya. Kemudian seperti 5 juta ini hanya 1/3-nya saja. Maka boleh. Atau kurang dari 1/3. Maka ini harus ditunaikan dulu, bayarkan ini. Ini wasiat. Yang kemudian dianggap waris tinggalan tidak bisa. Ini wasiat harus diberikan dulu. Kalau tidak maka ini hutang yang ditanggung sama atau ahli warisnya makan harta orang lain. Ya. Nah bolehnya. Dan wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3. Ya. Kalau kemudian seseorang itu memberikan wasiat harta kepada selain ahli waris, maka tidak boleh lebih dari 1/3.
sebagaimana hadisnya Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Fatu Mekah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini sakit keras ya, di Mekah, kemudian Rasulullah menjenguknya dan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orang kaya, orang kecukupan, dan saya tidak punya ahli waris kecuali satu orang anak perempuan saja. Apakah boleh saya memberikan wasiat 2/3 dari hartaku? Kata Rasulullah, jangan. Setengahnya Rasulullah, jangan. Sepertiganya Rasulullah, sepertiga. Wasulus katsir. Sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah banyak. Maka itu masalah wasiat. Kalau lebih dari sepertiga, boleh ya juga, manakala ahli warisnya juga setuju. Artinya ahli warisnya adalah sepakat, boleh lah untuk kebaikan orang meninggal ini. Misalkan bapaknya, misalkan dia biar untuk amal jariah bagi bapak ini, nggak apa-apalah, kita berikan, kita relakan, meskipun itu lebih dari sepertiga misalkan. Ya, kalau ahli warisnya setuju nggak ada masalah. Tapi kalau tidak setuju, maka hak mereka untuk kemudian memberikannya hanya sepertiga saja. Tidak boleh lebih dari itu. Ini. Baru setelah itu ditunaikan, baru ngurus warisan. Ya. Ngurus warisan. Dan itu semuanya menjelaskan adalah sunnah. Ya. Mereka ada sunnah. Kemudian kaitannya asbabul irth, sebab-sebab orang mendapatkan warisan. Ini juga sunnah yang menjelaskannya. Al-Quran tidak menjelaskannya. Mawani'ul irth. Sebab-sebabnya adalah yang pertama. Yang pertama adalah dikatakan yang pertama adalah nasab, ya. Yani ada hubungan nasab. Kemudian sebab yang kedua adalah hubungan musyaharah, pernikahan, ya. Dan yang ketiga adalah wala, karena hubungan memerdekakan antara budak dengan majikannya. Jika dimerdekakan oleh majikannya misalkan, maka ini hubungan nanti ada kaitannya dengan warisan karena wala. Ini sebabnya, dan ini sunnah yang menjelaskannya. Kemudian yang menghalanginya juga, Al-Quran tidak menjelaskannya, sunnah menjelaskannya. Hal-hal yang seseorang yang seharusnya mendapatkan warisan, tapi terhalang untuk mendapatkan warisan. Yang pertama adalah karena perbudakan. Antara bapak dengan anak misalkan. Bapak meninggal, anaknya harusnya mendapatkan warisan, tapi anaknya jadi budak. Maka anak tidak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya karena sebab perbudakan. Ini yang pertama. Yang kedua, karena pembunuhan. Seorang anak misalkan membunuh bapaknya karena rakus ingin mendapatkan warisan bapaknya, tinggal bapaknya, maka bapaknya dibunuh. Maka dengan pembunuhan ini malah tidak kemudian mendapatkan warisan. Ya, tidak boleh mendapatkan warisan karena pembunuhan ini. Maka ini bagaimana kok ini dikatakan, man istajala qabla awanihi uqiba bi hirmani. Siapa yang terburu-buru sebelum tiba waktunya, maka dia dihukum untuk diharamkan mendapatkannya. Terburu-buru ingin mendapatkan warisan, malah kemudian dihukum tidak mendapatkan warisan karena mungkin bapaknya kaya, anaknya ini beling, ya, nggak mau kerja, hanya menunggu warisan bapaknya, maka bapaknya dibunuhnya untuk bisa mendapatkan warisan itu. Maka ini dalam agama tidak boleh mendapatkan warisan, meskipun itu bapaknya sendiri. Kemudian yang ketiganya adalah perbedaan agama, ya. Perbedaan agama antara bapak dengan anak misalkan, bapaknya kafir, anaknya muslim, atau sebaliknya, ya. Maka antara bapak dan anak ini tidak bisa saling mewarisi. Bapaknya meninggal, anaknya tidak bisa mendapatkan warisan, atau anaknya meninggal, bapaknya pun juga tidak bisa mendapatkan warisannya. Karena Rasulullah mengatakan, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Seorang muslim tidak bisa memberikan warisannya kepada orang kafir, demikian pula sebaliknya orang kafir tidak bisa memberikan warisannya kepada orang muslim. Meskipun ini nasab, ya. Namun ini tidak banyak dipahami, ya. Dan ini sunnah menjelaskannya. Sunnah yang menjelaskannya. Maka ini ini fungsi sunnah, kedudukan sunnah dari Al-Quran, menambah, ya, dari yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiganya adalah menyebutkan sesuatu yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Quran secara global. Maka ini
Al-Quran yang sunnah yang menyebutkan dari ini di banyak hal, di banyak permasalahan. Maka sekali lagi dari sisi tasyri', dari sisi ketentuan syariat, maka tidak ada bedanya antara Al-Quran dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sini katakan menolak kepada sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, sama saja menolak kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hadis itu merupakan ayat, dari sisi tasyri' adalah hukumnya adalah sama. Fa innahu min ayatillah. Li'annahu wahyu min Allah azza wa jalla. Karena hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Falladhi yakdzibu bi ba'dil ahadits as-sahihah kama yaf'aluhu ba'du al-maghrurin wal muthaqqafin idza lam tuwafiq afkaruhum wa uquluhum kama alaihi al-aqlaniyun kullu hadha min at-takdzib. Kullu hadha min at-takdzib bi ayatillah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mendustakan sebagian hadis-hadis yang sahih, sebagaimana hal itu dilakukan oleh sebagian orang-orang yang maghrur, orang-orang yang kemaki, ya. Orang-orang yang tertipu, dan orang-orang yang para mutsaqqafin, ya, sok ilmuwan, ya, sok ilmiah. Ini idza lam tuwafiq afkarahum wa uqulahum, ketika hadis-hadis sahih itu tidak sesuai dengan akal dan pemikiran mereka. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh para aqlaniyun, orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya. Maka semua itu termasuk dari mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal wajibu 'alal mu'min an yu'mina bi ayatillah wa an yusaddiqa biha. Yang wajib bagi setiap mukmin adalah untuk mengimani dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membenarkannya serta mengamalkannya. Mengimani, membenarkan dan mengamalkan. Kenapa? Li'anna haq. Karena semua itu adalah hak. Ya, hadis tadi yang sahih adalah hak. La yatarihil batil, yang tidak ada padanya itu dengan kebatilan. La yatihil batilun baina yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Yang tidak ada kebatilan dari depan atau belakangnya, tidak ada. Tidak diikuti dengan kebatilan. Tanzilu min hakimin hamid, yang turun dari Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim lagi Maha terpuji. Yang tidak ada keraguan padanya dan juga tidak ada kebimbangan. Ini ikhwan fillah jazakumullah, maka dalam masalah ini kita mesti harus hati-hati, ya. Kalau kemudian dengan kelompok-kelompok yang ada sekarang ini ada juga yang seperti itu, ini tanpa terasa, ya. Ini kemudian harus kita pahami dari prinsip bagaimana kita mesti beragama, ya. Seperti itu terjadi karena apa? Tidak memahami manhaj, ya, prinsip dalam kita beragama. Bagaimana cara kita beragama yang benar. Ya, akhirnya kemudian kebanyakan kan hanya mengikuti kemana angin itu bertiup, ya. Ngalor ikut ngalor, ngidul ikut ngidul tanpa tahu juntrungnya. Karena yang mengatakan oh itu adalah seorang yang tokoh, sekarang lagi ngetren ini, yaitu ikut yang apa yang lagi ngetren itu yang diikutinya. Seakan kebaikan itu tidak lagi diukur dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, tapi melihat kepada banyaknya orang yang mengikutinya. Atau sesuai dengan akal pikirannya. Maka ketenangan hatinya disandarkan dengan hal yang seperti itu. Maka ini masuk ke dalam ancaman-ancaman ini tanpa disadarinya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menggugah kepada kita untuk lebih kita menelaah, ya, dengan apa yang kita yakini dan prinsip dalam kita beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita agar kita bisa senantiasa lurus dalam kita beragama, dalam kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.